Halo semuanya, kembali lagi di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas di channel First Budget. Udah kedua kalinya kita syuting di outdoor ya, di alam. Dipikir-pikir kalau syuting di studio itu kan emang gelap ya kalau admin. Soalnya kan admin gunain HP, tidak ada lighting juga. Kamera kita juga udah nggak ada, jadi kita hanya menggunakan HP saja. Biar gambarnya lebih jelas, admin akan coba jelasin produk yang ada di sini di outdoor ya. Biar pencahayaannya agak cukup, agak enak tuh kalian nontonnya. Nah, monitor yang ada di sini, seperti pada video sebelumnya, monitor yang pernah kita bahas pada video vlog hunting monitor budget episode keempat. Yang ini adalah salah satu dari monitor tersebut. Yang kita bawa kali ini Acer, tipenya X16 3WL. Kita hanya bawa satu karena keterbatasan transportasi ya. Jangan takut ini barangnya rusak karena admin juga bawa nih packingan kardus sama bubble wrapnya juga ya yang tebal biar aman. Sama admin juga bawa tas kargo tuh di sana. Biar packingnya lebih aman juga nih. Di sini kita akan bahas singkat saja karena kita udah buatkan video pengetesan dan unboxingnya terpisah ya di studio. Sini kita akan hanya ngobrol pembahasan saja mengenai monitor yang admin dapatkan dari hunting secara offline ya. Sebenarnya untuk monitor seperti ini ada marketnya tersendiri ya, dimana dia itu cukup banyak diburu para PC builder ya. Jadi mau sharing aja ya pengalaman, dimana akhir-akhir ini admin juga sering melakukan building PC ya. Dan ternyata admin juga merasakan di mana butuhnya monitor seperti ini, apalagi yang mau usaha rakit PC ya. Monitor seperti itu sangat efisien ya untuk kebutuhan admin. Karena di toko kita hanya perlu untuk mengetes rakitan komputer, apakah rakitan komputer kita menyala atau tidak, atau ada kendala dan sebagainya. Enak banget menggunakan monitor seperti ini. Untuk CCTV juga admin menggunakan monitor seperti ini. Kalau di toko kita emang perlu CCTV yang perlu standby 24 jam untuk menjaga keamanan toko kita ya. Kita kan tidak 24 jam di toko dan tidak ada karyawan juga yang di sana, tidak ada satpam juga. Itu kita mengandalkan CCTV yang harus menyala 24 jam yang bisa kita pantau dari jarak jauh ya. Dan monitor seperti ini kita biarkan untuk menyala 24 jam dengan spend budget yang di bawah 100.000 itu sangat worth it sih. Karena untuk CCTV kan kita tidak perlu refresh rate yang aneh-aneh, spek yang aneh-aneh, hanya perlu menyala saja kan. Ini adalah salah satu monitor yang admin dapatkan dari hunting monitor budget sebelumnya. Kondisinya itu dia ada shadow di putih-putih di pinggir, ada garisnya juga di sebelah atas, 4 garis kalau nggak salah, di bagian bawah ada satu juga garis. Dan untuk saudara-saudaranya aman-aman aja ya, nggak ada garis, dia hanya ada shadow aja. Hanya saja yang satunya itu shadownya kecil dan yang satunya lagi cukup terasa ya shadow putihnya. Dan monitor Acer ini dia udah ada pesamon ya yang bisa dipasangkan bracket, bisa ditempelkan ke dinding. Uniknya ya monitor jadul ini punya fitur seperti ini. Jadi kalau pakai second monitor ini enak, bisa jadi gini nih. Ini kita copot, kakinya copot, lalu kita gunain monitor kedua. Atau kita tempel di dinding untuk CCTV seperti yang admin bilang tadi, itu juga enak sih. Mungkin itu pembahasan admin mengenai monitor yang admin dapatkan dari hunting monitor budget. Sejauh ini sih admin bagi-bagi cerita nih. Akhir-akhir ini admin sering ya bikin konten untuk hunting monitor budget. Awalnya admin hunting monitor budget itu di marketplace dan itu kayak harganya cukup susah untuk mendapatkan harga yang bersaing karena emang cukup laku ya peminat untuk monitor budget ini. Kemudian admin coba mencarinya secara offline ya. Tapi kesulitan admin kebetulan di daerah sini jarang ya orang yang menggunakan komputer atau desktop. Jadi admin coba nyari di kecamatan lain. Admin coba nyari di sana bekas warnet, bekas kantor. Di sana kita nemu, alhamdulillah nemu. Admin rasa di sana cukup banyak kayaknya ya yang ngejual. Admin serasa sekaligus hunting monitor budget, sekaligus juga nostalgia tentang warnet ya. Sebenarnya admin kurang relate sih dengan warnet. Admin memang tumbuh di era itu. Hanya pada saat itu kurangnya jangkauan pada akses lokasi membuat admin sebenarnya belum pernah main ke warnet dan hanya bisa mengikuti hype-nya di komunitas FB pada saat itu. Namun pastinya sangat berkesan terlebih bagi anak sekolah pada saat itu ya. Mungkin bagi anak yang pikirnya sehat, jam kosong pada saat itu adalah waktu yang terbaik sih buat ngabisin waktu di kelas. Tapi bagi kita pergi ke warnet adalah jawabannya kalau admin PS sih waktu itu. Seiring mudahnya akses terhadap teknologi, perlahan-lahan eksistensi warnet mulai tersisihkan sama halnya dengan PlayStation ya. Apalagi sekarang sudah banyak yang build up PC mereka sendiri dengan racikan-racikan yang pas. Harga sesuai didukung dengan mudahnya akses informasi. Ditambah gempuran game mobile dan maraknya smartphone, dirasa semakin sulit aja bagi warnet mendapatkan kembali kejayaannya. Puncaknya pada COVID-19 di awal tahun 2020 lalu.
Meski tidak menutup mata, banyak warnet besar di dalam maupun di luar negeri yang berhasil sustain bahkan berevolusi menjadi jenis usaha yang lebih inovatif. Hal itu hanya berlaku bagi mereka yang bisa tetap kreatif atau mungkin suntikan modal yang cukup untuk bisa survive hingga bisa berdiri kembali dengan stabil. Warnet-warnet yang dulunya hanya pure warung internet yang menyediakan koneksi jaringan dan akses searching informasi, mungkin yang paling susah survive saat ini. Spek kentang yang sering kita bilang, monitor masih LCD, atau mungkin ada yang masih tabung. Itu jarang sih, atau masih ada. Seperti salah satunya ini. Seperti pada vlog kita sebelumnya, kita dapat monitor ini dari penjual mantan owner dari warnet yang sekarang sudah lama tutup karena tidak bisa survive dalam persaingan melawan smartphone. Kondisinya masih cukup baik. Pas kita datengin, memang monitor ini sangat berdebu karena disimpan di gudang. Tapi setelah kita bersihkan, ini masih sangat baik. Untuk kondisinya, dia mempunyai putih-putih gitu di pojok-pojok. Admin asumsikan ini disebabkan kotoran berjenis partikel yang masuk ke dalam lapisan LCD. Mengingat dia disimpan di gudang cukup lama. Sebenarnya ini bisa dibersihkan, hanya perlu ketelitian yang cukup sabar agar bisa benar-benar bersih. Tentunya beresiko juga jika dilakukan oleh amatir. Satu lagi, setelah admin teliti, dia juga ada garis yang membentang meski di kamera gak kelihatan. Sebenarnya dia ada, dan cukup banyak di bagian atas dan satu di bagian bawah. Hanya karena kecil atau sehelai, jadi mungkin tersamarkan karena kamera admin menggunakan smartphone saja, yang juga tidak mahal. Tapi untuk semua tombol-tombolnya masih berfungsi dan bisa dioperasikan. Kelengkapannya ada kabel power. Cuma kita hanya ada satu untuk 3 monitor ini. Kemarin pas di gudang penjual, ada cukup banyak kabel power dan kabel VGA. Namun yang kita tes dan berfungsi hanya satu kabel power saja. Untuk semua kabel VGA-nya itu sudah tidak bekerja. Untuk aktivitas seperti ngedit sebenarnya masih bisa karena gambarnya terlihat sangat jelas. Namun lebih enakan monitor seperti ini digunakan sebagai second monitor. Monitor kedua untuk lebih memperluas layout layar kerja. Ngedit di sini, browsing dan load file atau desain thumbnail di sini. Untuk portnya dia hanya menyediakan satu slot kabel VGA saja dan satu slot kabel power. Tipenya dia Acer ya, Acer X16 3WL. Untuk spesifikasinya, Acer ini udah wide, berat hampir 2 kg nih. Untuk jenis LCD-nya TFT, maksimal resolusinya 1366 x 768 dan refresh rate-nya bisa mencapai 60 Hz. Jika dipasang kakinya, LCD ini memiliki ketinggian 30 cm dengan lebar kakinya sendiri 15,5 cm. Dan kaki LCD ini dapat dilepas. Uniknya monitor ini sudah ada all mount yang memungkinkan kalian jika ingin memasangkan monitor ini dengan bracket untuk ditempel di dinding atau dibuatkan setup meja dengan basis bracket seperti ini. Seperti admin tadi ya, kalau dipasangkan CCTV ini akan enak. Untuk tombol on off-nya dia ada di sebelah kanan, biru menyala dan orange sedang dalam mode standby. Sedikit kecanggihan LCD ini adalah ketika bermain game, LCD ini akan menyesuaikan sendiri ukuran resolusi pada layar. Namun kita belum coba ya bermain game karena tidak punya file gamenya di komputer yang ini. Untuk kekurangannya, monitor seperti ini tentunya jadul, belum LED juga, masih LCD, dan resolusinya juga yang masih 16 inch. Jadi cocoknya untuk second monitor aja, atau CCTV ya. Kalau untuk buat produktivitas ya meski tidak menutup kemungkinan, ada yang mau menggunakan ini untuk jadi main monitor. Karena kan kreativitas itu tidak terbatas. Untuk kelebihannya ya dia murah ya. Tentu saja ini yang masih membuat daya tarik kita terhadap monitor lawas seperti ini. Harga ya. Kalian bisa cari di toko online, memang harganya sedikit mahal sih, lumayan lah ya. Apalagi yang tidak minus masih cukup mahal. Tapi harusnya untuk jadi monitor, tester, rakitan PC, atau bahkan CCTV, itu masih bisa kita manfaatkan sampai titik darah penghabisan. Mungkin segitu aja untuk video review monitor kali ini. Jumpa lagi pada video berikutnya.